Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan lanjut jelang HUT RI 2024. Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melaporkan progres proyek Jalan Tol Balikpapan IKN capai 90%. Danis Haji Sumadilaga selaku Ketua Satgas menyebutkan jalan tol ditargetkan dapat digunakan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Progres pembangunan tol Balikpapan IKN dilansir RRI, Danis membeberkan tol sesi 3A, 3B, dan 5A dengan progres rata-rata sudah mencapai 90% akan difungsionalkan satu jalur dengan masing-masing 3 lajur dan 2 lajur untuk digunakan menuju IKN. Pembangunan proyek Jalan Tol Balikpapan IKN bertujuan untuk memperpendek waktu tempuh perjalanan. Perlu diketahui, saat ini perjalanan darat dari Balikpapan ke IKN memakan waktu sekitar 2,5 jam. Adanya tol ini, perjalanan menuju IKN dari Balikpapan membutuhkan waktu tempuh hanya 1 hingga 1,5 jam. Tentu, ini menghemat sekitar 1,5 jam perjalanan. Tim komunikasi antar kementerian dan lembaga, KL, yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KSP, Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Kementerian PUPR, dan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melaksanakan kunjungan kerja bersama ke IKN, Kaltim untuk memastikan kesiapan pembangunan IKN dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan. Beberapa lokasi penting yang ditinjau adalah Plaza Seremoni, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku. Kunjungan dilakukan juga untuk mengecek kesiapan lokasi upacara HUT RI ke-79 di IKN. Perkembangan terbaru pembangunan IKN. Danis menjelaskan perkembangan terbaru pembangunan IKN adalah sudah ada sumber air baku dari Intake Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Kapasitas di Intake Sepaku mencapai 3.000 liter per detik, sementara Bendungan Sepaku Semoy menyediakan 2.500 liter per detik. Berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan infrastruktur dan fasilitas di IKN siap menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyatakan, minat investasi di IKN terus berkembang dan tidak mengalami penurunan. Dibuktikan dengan adanya berbagai letter of intent, LOI, atau surat minat investasi dari investor dalam maupun luar negeri yang saat ini sedang melalui proses evaluasi. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya hingga saat ini telah menerima 536 LOI dari berbagai badan usaha yang memiliki minat tinggi dalam membangun infrastruktur di Nusantara. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% merupakan investor yang menyatakan minat membangun infrastruktur. Sementara sisanya adalah supplier, vendor, konsultan, dan pihak lain yang tidak termasuk dalam kategori investor pembangunan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan mengenai penurunan minat investasi di IKN tidak tepat. Justru saat ini, kami melihat tren positif di mana semakin banyak investor serius yang ingin berinvestasi, ujar Agung dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2025. Ia melaporkan, sebanyak 140 investor yang berminat membangun infrastruktur telah melengkapi data yang dibutuhkan dan sedang dalam proses investasi melalui platform Investara. Sementara 190 investor lainnya masih melengkapi persyaratan dan dalam tahap verifikasi dalam upaya menjaga kualitas investasi. Otorita IKN menerapkan proses evaluasi menyeluruh terhadap investor yang berminat membangun di IKN. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk memiliki kesiapan finansial dan operasional sehingga dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Agung mengatakan bahwa proses seleksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas investasi di IKN. Kami ingin menegaskan bahwa jumlah investor yang masuk ke IKN justru semakin meningkat. Namun, kami menerapkan seleksi yang lebih profesional untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar siap dan dapat diwujudkan di lapangan. Tidak ada penurunan minat, justru yang terjadi adalah peningkatan minat dengan seleksi yang lebih baik, tegasnya.
Menurut dia, saat ini masyarakat di sekitar IKN juga telah bisa merasakan manfaat dari sejumlah proyek investasi yang telah berjalan. Semisal Hotel Swiss Hotel Nusantara, Rumah Sakit Mayapada, dan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi sejak 2024. Beberapa proyek investasi lainnya akan beroperasi dalam waktu dekat, antara lain Hotel Kubika dan Restoran Kampung Kecil, turut hadir memperkuat sektor pariwisata dan kuliner. Di bidang transportasi, Bluebird juga telah membangun 2 halte dari rencana total 15 halte, untuk mendukung hadirnya layanan transportasi ramah lingkungan berupa armada bus listrik yang telah melayani pengunjung di Ibu Kota Nusantara sejak 2024. Sementara di bidang energi, PT Nusantara Sembor Solar Energi, yang merupakan perusahaan patungan antara PT PLN Nusantara Power melalui anak usahanya PT PLN Nusantara Renewables dengan Sembor, telah menyelesaikan pembangunan PLTS IKN dengan kapasitas 50 MW serta baterai 14 2 MWh dan telah resmi beroperasi pada 28 Desember 2024 sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kota berbasis energi hijau dan berkelanjutan dengan penerapan seleksi yang profesional dan berbasis digital melalui Investara. Agung menekankan, hanya investor yang memiliki determinasi tinggi yang akan lolos dalam proses ini. Indikasi nilai minat investasi yang sudah masuk ke dalam sistem Investara terus meningkat, mencerminkan kepercayaan terhadap potensi IKN sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia. Kami memastikan bahwa setiap investasi yang masuk benar-benar dapat diimplementasikan demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pungkas Agung. Sejumlah investor asing mulai melaksanakan peletakan batu pertama, atau groundbreaking pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Groundbreaking yang telah memasuki tahap ke-8 tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan groundbreaking yang diselenggarakan pada Rabu, 25 September 2024 itu melibatkan 1 investor asing murni, 2 kemitraan asing, dan 2 investor domestik. Dari 8 groundbreaking selama setahun, sejak GB, groundbreaking, pertama di September 2023 hingga GB 8 di September 2024, menunjukkan bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud. Kata Agung dalam keterangannya di IKN, Selasa, 24 September 2024. Lantas, apa saja proyek yang dikerjakan investor asing di IKN? Investor swasta luar negeri yang masuk pertama kali melalui sektor mix uset atau kawasan serbaguna, yaitu Delonis Bravo Investment dari Cina melalui PT Delonis Group Indonesia. Delonis direncanakan akan membangun kompleks komersial Delonis Nusantara yang mencakup hunian hingga pusat rekreasi. Delonis Nusantara akan berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi yang terdiri dari model J Hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, servicet apartemen, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau, RTH. Nilai investasi yang digelontorkan untuk proyek tersebut mencapai 500 miliar rupiah. Model J Hotel ditargetkan mempunyai 200 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diklaim ramah lingkungan dan mencerminkan keseimbangan, sesuai dengan fokus IKN pada keberlanjutan. Delonis Nusantara dibangun bukan hanya untuk menjadi destinasi, tetapi disebut juga sebagai ekosistem yang menggabungkan inovasi dan keberlanjutan dalam konsep hunian terpadu. Pembangunan ini juga sejalan dengan harapan Delonis Group untuk berkontribusi melalui keahlian dan sumber daya kami dalam mengembangkan industri hotel dan pariwisata Indonesia, ucap Presiden PT Delonis Group Indonesia, Bill Lin saat peresmian groundbreaking Delonis Nusantara. Magnum Resort Nusantara selanjutnya, ada Magnum Estate International, perusahaan properti swasta asal Rusia yang juga akan mengembangkan kawasan mix uset, yaitu Magnum Resort Nusantara. Melalui anak usahanya, PT Magnum Investment Nusantara, kawasan terpadu di IKN tersebut diklaim dirancang untuk mengintegrasikan hunian, bisnis, dan hiburan dalam satu kawasan berkelanjutan. Magnum Resort Nusantara bakal menempati lahan seluas 1,3 hektare dengan estimasi nilai investasi sebesar 500 miliar rupiah. Bangunan gedung yang akan didirikan terdiri dari hunian, servicet apartemen, area komersial, dan fasilitas pendukung lainnya.
Desain Magnum Resort Nusantara disebut akan memadukan unsur modern dan elit yang terwujud dari sentuhan elemen alami berupa tanaman di sejumlah titik. Selain itu, dalam pembangunannya, dipilih material dengan sentuhan akhir, seperti batu, kayu, dan air yang melambangkan sinergi dengan visi Smart and Forest City IKN. Magnum Resort Nusantara akan menjadi wahana relaksasi dan rekreasi unggul dan bertaraf internasional, serta menggunakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Kami bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di IKN, ujar Direktur PT Magnum Investment Nusantara Bobby Sumantri saat groundbreaking. AIS Nusantara berikutnya, ada PT AIS Property Asia yang telah menanamkan modal sekitar 150 miliar rupiah. Investor asal Australia tersebut akan menyediakan infrastruktur pendidikan di IKN, yaitu Australian Independent School, AIS, Nusantara. Pembangunan AIS Nusantara dimulai di atas lahan seluas 7.900 meter persegi, dengan total luas bangunan yang direncanakan mencapai 10.000 meter persegi didesain untuk menampung hingga 750 peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga sekolah menengah atas, SMA. AIS Nusantara nantinya bakal menawarkan fasilitas sains, teknologi, teknik, dan matematika atau science, technology, engineering, and math, STEM, bertaraf internasional. Selain itu, disediakan pula fasilitas pendukung lainnya, seperti laboratorium sains, amfiteater, ruang seni pertunjukan, serta fasilitas olahraga, termasuk kolam renang semi olimpiade, lapangan sepak bola, dan lapangan basket. Pembangunan AIS Nusantara dengan fasilitas berstandar nasional sejalan dengan visi besar Indonesia untuk mencapai generasi emas 2045 dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul, cerdas, dan mengedepankan inklusivitas, kata Principal of AIS Indonesia Kampus Jakarta, Craig Eldred saat memberikan keterangan dalam momen peresmian groundbreaking di IKN.